Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu agar nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa Mas Justin. Dari sini aja ya Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa pada keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Justin sudah dipimpin berdoa. Untuk selanjutnya, Bapak mau absen. Sepertinya dari anak-anak sekalian pada masuk semua ya, karena bangkunya udah terisi. Apa ada yang nggak masuk? Untuk semua. Coba angkat tangan semua. Hadir. Oke, hadir semua ya. Tampaknya kalian di siang hari ini kan habis istirahat ya. Di jam-jam rawan ini kalian kayaknya agak kayak mau ngantuk gitu, karena habis makan toh. Jadi Bapak punya games untuk mengecek konsentrasi kalian kembali, memanaskan konsentrasi kalian kembali. Jadi Bapak ada games. Ketika Bapak bilang selamat pagi, kalian harus tepuk tangan 1 kali. Ketika selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Dan selamat malam, tepuk tangan setengah alias tidak tepuk tangan, kayak gitu ya. Jadi nanti yang kalian harus jaga fokus kalian sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, masih ada yang nggak fokus ya di percobaan kita pertama. Kita lakukan lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas terkait unsur-unsur pengambilan gambar dalam film pendek. Hal ini berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu premis, sinopsis, dan treatment. Oke, premis, sinopsis, dan treatment kita akan melanjutkan dalam penyusunan dari shoot list. Jadi dari yang kalian kembangkan kemarin, pembuatan naskah film pendek, kalian harus menyusun shoot list untuk menjadikan film tersebut bisa memiliki daya tarik yang menarik dari segi visualnya. Oleh karena itu, sebelum itu, Bapak ingin bertanya apakah dari materi kemarin, dari penugasan kemarin, ada yang dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, saya Sumiana. Di sini saya ingin bertanya terkait materi kita pada pertemuan yang lalu. Nah, kalau premis saya mirip cerita film lain, apakah harus diubah ya? Oke, pertanyaan yang bagus. Dari teman-teman ada yang mengalami hal yang serupa dari premis yang cerita lain? Atau ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari siapa? Astri ya? Oke, Astri. Ada yang ingin menanggapi? Sepertinya tidak ada. Bapak izin untuk menjawab dari pertanyaannya Astri terkait kalau premis kita hampir mirip dari film lain ya. Sangat boleh asalkan kalian tidak meniru full. Jadi ada konsep namanya ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi Astri bisa kembangkan lagi dari ide tersebut karena di ide sekarang itu pasti dari pengembangan ide yang lalu. Jadi kita memang harus butuh untuk menumbuhkan kreativitas kita. Masih ingat kemarin pembuatan naskah, untuk menumbuhkan kreativitas tentunya kita bisa melalui sumber-sumber lain, dari melihat sumber-sumber lain dari film, buku, dan juga dari visual-visual yang lain seperti itu, video-video yang lain. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Mas Justin. Saya nggak masuk, jadi saya perlu tanya. Apa bedanya sinopsis dan ringkasan cerita? Oke, perbedaan sinopsis dan ringkasan. Dari teman-teman ada yang mau menjawab? Sepertinya juga belum ada ya. Kalau di sini ada yang suka baca buku? Risma ya? Risma. Oh ya, Risma. Risma. Oke, Risma suka baca buku. Biasanya Risma kalau suka baca buku itu di belakangnya itu ada sinopsis.
Betul. Sinopsis itu berkaitan dengan penceritaan dari awal sampai akhir atau cuma sekilas tapi lebih mengarah ke hal yang mengejutkan gitu. Risma, seperti apa? Iya. Sinopsis itu kayak ringkasan cerita di bukunya, cuman kalau sinopsis itu lebih ke buku gitu. Kalau menurut saya kayak sinopsis itu menceritakan enggak semua dari awal sampai akhir tapi secara rinci. Tapi kalau ringkasan cerita itu lebih dari sinopsisnya mungkin lebih lengkap. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian semua. Oke, betul sekali dari gabungan jawaban dari siapa Mbak Astri sama siapa Mbak Risma ya. Betul sekali kalau emang dari sinopsis itu tidak semua, tapi bisa dikaitkan dengan kalau di sinopsis itu ada efek namanya kejutan. Jadi kita nggak menceritakan semua di sinopsis tersebut. Jadi ada kejutan yang ingin kita persembahkan ke pembaca atau penonton. Jadi kayak ada yang harus disembunyikan gitu. Jadi nggak semua diceritakan. Kalau di ringkasan kan benar-benar diceritakan dari awal sampai akhir seperti itu. Oke, bagus. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya terkait materi sebelumnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh terkait materi unsur-unsur pengambilan gambar. Oke. Oke ya, kita udah main game, terus kita udah bahas materi sebelumnya. Jadi pada hari ini Bapak akan mengajar terkait unsur-unsur pengambilan gambar. Bapak harap dari materi hari ini kalian dapat mengidentifikasi dari 4 unsur pengambilan gambar dalam film pendek. Yaitu yang pertama ada kamera angle, kemudian ada shoot list, movement kamera, dan juga framing. Dan itu dibutuhkan dalam memberikan visual yang menarik dalam film kalian. Percuma kalau cerita, memang kalau dari film pendek itu penguatnya adalah sebuah cerita dari kalian. Paling kuat yang menarik adalah dari ceritanya. Tapi kalau dari segi kameranya kalian kurang, juga akan memiliki efek pada sinematografi kameranya. Jadi kayak dilihat penonton, ini film apa kayak gitu. Ya, apa dari visualnya, dari mata, dari daya tarik pertamanya penonton itu mereka akan beralih gitu. Nggak akan menyimak lebih akhir dari cerita yang kalian kembangkan. Jadi kalian bisa mengambil curi start dari visual dari sinematografi yang kalian susun. Seperti itu anak-anak sekalian. Oke. Nah, ini tadi Bapak udah bahas ya terkait apa itu unsur-unsur pengambilan gambar. Dalam pembuatan film pendek, kamera bukan hanya untuk alat ya, tapi juga sebagai alat utama untuk menyampaikan cerita, lagi-lagi cerita dengan gambar sinematik tentunya untuk pemahaman yang bermakna. Unsur-unsur ini bisa mencakup visual yang digunakan untuk menentukan bagaimana dan arah mana saja pengambilan objek diambil dengan ukuran seberapa besar dan gerakan atau movement kamera apa saja yang dibutuhkan. Oke. Nah, ini tadi ada kamera angle, rules of framing, shoot types, dan kamera movement. Kita akan bahas satu-satu lebih lanjut. Oke, yang pertama angle kamera. Angle kamera, anak-anak sekalian pasti paham ya arti angle itu apa? Oh ya, betul ya. Ada 2 arti di sini, ada bidadari dan tapi kalau di sini di angle kamera itu berkaitan dengan sudut. Oke, betul, sudut pandang. Jadi di sini kita akan bahas 5 sudut pandang dalam pengambilan film kalian nanti. Jadi kalian bisa menentukan. Yang pertama ada bird eye. Bird eye yaitu kamera ditempatkan sangat tinggi menghadap langsung ke bawah. Jadi bisa dilihat ini kameranya sangat tinggi. Biasanya ini menggunakan jenis kamera apa? Oh, drone. Iya, drone. Bisa kah kalau DSLR? Oke. Gak apa-apa sih kalau pakai DSLR, mungkin dia pakai naik apa? Ya helikopter atau naik balon udara juga bisa. Oke, selanjutnya high angle. Kamera ditempatkan lebih tinggi dari subjek dan mengarah ke bawah. Jadi di sini fokusnya ke subjek. Kalau tadi bird eye di atas sekali, ini ada subjek yang menjadi fokus. Kalau bird eye itu fokusnya banyak, seperti itu. Ada yang tahu film apa ini? Oh, apa? Stranger Things. Oh iya, Bapak nggak tahu.
Oke, selanjutnya adalah eye level, kamera sejajar dengan mata subjek. Jadi setelah high angle kita ada eye level. Di sini biasanya eye level itu digunakan saat dialog tokoh seperti itu. Saat tokoh berbicara butuh fokus kepada salah satu tokoh. Selanjutnya ada low angle. Kalau tadi ada dari atas, ini penyorotan dari bawah ke atas. Namanya low angle. Low angle itu biasanya dalam menyoroti sebuah tokoh yang memiliki kesan lebih tinggi atau mengintimidasi kayak gitu. Kayak dalam hal dia menakutkan kayak gitu, memiliki kekuasaan yang tinggi gitu. Nah, ini di sini ada dia menggenggam kayak apa gitu. Oke. Next adalah frog A, sudut katak atau extreme low angle. Kameranya berada sangat rendah sekali sehingga untuk pengambilan objek yang sangat tinggi biasanya. Untuk objek-objek yang besar seperti bangunan, monumen. Apa ini monumen apa? Iya, betul. Oke, dari sampai sekarang ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke framing. Oke. Mengapa untuk low angle dan front angle ini dibedakan padahal kan sama-sama dari bawah gitu loh Pak. Sebaliknya juga yang dari atas tadi high angle sama bird eye itu juga sama-sama dari atas. Kenapa kok dibedain gitu? Oke, pertanyaan yang bagus. Kak, sudah kritis, namanya siapa? Oh, Maulidati. Dipanggil? Oke. Salwa, dari mana Salwanya? Maulidati? Oh iya, berarti Maulidati Asalwa. Oke. Dari Salwa, tadi pertanyaannya kenapa kok kok dibedakan gitu dari bawah, sama-sama dari bawah, frog A, kemudian low angle, kemudian dari high angle dan juga bird A, kenapa dibedakan? Dari teman-teman ada yang sudah menangkap dari penjelasan Bapak apa perbedaannya mungkin? Ada yang bisa menjelaskan? Atau kalian masih belum paham sama masih bingung apa perbedaannya? Masih bingung ya? Jadi perbedaannya itu di objek dan pengambilan gambarnya berfokus pada mana. Ketika low angle itu fokusnya lebih ke arah tubuh yang bisa di-shoot lebih dekat gitu. Kalau dari frog angle itu kamera berada pada tanah sekali, jauh sekali gitu. Jadi maksudnya memperlihatkan bangunan yang sangat tinggi seperti itu. Kemudian dari high angle dan bird eye juga tadi kan high angle itu bisa melihatkan subjeknya, tapi kalau bird eye itu subjeknya banyak gitu. Jadi objek yang kita ambil seperti itu. Jadi kalau high angle itu sebatas seperti ini, tapi kalau bird eye itu seperti ini. Iya betul, jadi namanya kan bird. Iya, dia terbang jadinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke aturan framing. Framing yaitu ruang pada kamera kan. Di sini ada rule of third, headroom, dan juga leading room. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada rule of third. Jadi di sini ketika kalian mau mengambil gambar itu ada garis horizontal dan vertikal yang dibagi menjadi 9 bidang, itu dinamakan rule of third. Di kamera HP kalian bisa dicoba dilihat. Di situ pasti ada apa? Nggak ada kayak gitu? Ada garisnya. Oke, nah itu namanya apa? Rule of third. Oke, betul. Selanjutnya, oke kita bahas dulu ya penempatan objek. Gimana sih penempatan untuk objek di rule of third? Jadi di rule of third itu kalian bisa meletakkan objek di titik-titik 9 ini, 1, 2, 3, 4. Kenapa kok gitu? Karena di situ bisa menjadi titik-titik mata dari manusia melihat seperti itu. Jadi mereka berfokus pada titik-titik ini, kayak gitu. Selanjutnya, headroom. Jadi ketika kalian besok mengambil gambar, ada space di atas kepala yang harus dikosongkan. Jangan mepet dari kepalanya. Nah ini, misalnya mepet ini jangan. Jadi harus disisakan segini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah looking room.
atau newsroom adalah ruang kosong di depan arah pandang atau arah gerak subjek. Oke, dari ini looking room itu biasanya dari subjek memandang. Misalnya saya dari sini, berarti ada ruang kosong yang harus disisahkan dalam pengambilan gambarnya. Berarti saya menghadap ke arah mana ini? Ke arah kiri, berarti ruang kosongnya di sebelah kiri. Kiri atau kanan? Kalau saya menghadap kiri? Kiri. Ya, kanan maul, betul. Jadi di sini ruang kosongnya harus disisahkan. Jangan kalau saya menghadap sini, saya ini pengambilan gambarnya dari sisi sini sama sini. Betul? Oke. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dari materi framing? Tidak ada ya? Tidak ada, sudah Paham, paham. Bapak, paham. Oke, karena ini slide kita ada 31, kita ice breaking sebentar. Oke, ketika Bapak kalian bisa berdiri semua. Iya, ice breaking biar kalian tetap fokus karena kalian tadi banyak yang masih tidak itu ya. Bapak bilang gunung, tangan kalian seperti ini. Iya, gunung. Kemudian ketika sungai, datar. Kemudian laut, tenggelam. Ya, kita uji kefokusan di sini, oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang Ada hukumannya nggak kalau salah? Dapat hadiah nggak, Pak? oke, sekarang kita mulai ya. 1, gunung. Sungai. Loh, saya memang sengaja mau cek fokus kalian, oke? Laut, gunung, sungai, 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 gunung, gunung, laut, laut, sungai. Oke, kalian siap menjadi penari? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya yaitu shoot type. Shoot type di sini yaitu jenis pengambilan gambar yang dibedakan berdasarkan seberapa dekat atau jauh. Jadi kalau di sini kalian berfokus pada shoot type, penyusunan shoot type yaitu pengambilan gambarnya seberapa jauh, seberapa dekat seperti itu. Dari subjek, setiap jenis shoot memiliki fungsi yang berbeda seperti itu. Jadi pembawaannya misalnya kalau dari dekat itu biar subjeknya itu berasa seperti apa gitu. Nah, kalau dari jauh itu biar apa seperti itu. Nanti kita akan bahas mengenai jenis-jenisnya. Oke, yang pertama ada establishing shoot. Menampilkan lingkungan secara keseluruhan. Fungsinya untuk memperkenalkan lokasi atau suasana. Contoh biasanya digunakan pada shoot pembuka film pendek. Jadi biasanya ada rumah-rumah yang di-shoot dari jauh, itu namanya apa? Establishing shoot. Oke, betul. Kita lanjut, yaitu selanjutnya long shoot. Mbak Widya bisa dibaca long shoot? Pengertian long shoot? Long shoot atau LS menampilkan seluruh tubuh subjek dari kepala hingga kaki. Fungsinya menunjukkan interaksi antara karakter dan juga lingkungan. Contohnya, karakter berjalan di taman dengan seluruh tubuh terlihat penuh. Oke, jadi subjeknya dari pengambilannya dari mana sampai mana Mbak Widya? Dari ujung kaki hingga sampai ujung kepala. Ya, betul. Dari ujung kaki sampai ujung kepala dinamakan long. Oke, terima kasih Mbak Widya. Oke, selanjutnya yaitu medium shoot. Medium shoot memperlihatkan subjek dari pinggang sampai ke atas kepala. Ini biasanya dicocok untuk dialog gitu. Latar belakang masih terlihat tapi tidak mendominasi. Untuk interaksi antar karakter itu biasanya menggunakan medium shoot atau disingkat dengan MS. Nah, itu kalau kalian dalam perpaduan dalam penyusunan naskah, kalian harus memadukan berbagai jenis shoot ini, menyesuaikan seperti itu. Nah, itu bisa dilatih dengan cara kalian banyak-banyak melihat referensi dari film pendek atau film yang ada di bioskop. Jadi kayak kalian sudah terbiasa dengan perpindahan-perpindahan shoot yang tidak patah seperti itu.
Selanjutnya yaitu medium close up, yaitu biasanya diambil untuk mengambil emosi atau ekspresi yang terperinci dari dada hingga kepala. Fungsinya untuk misalnya ketika contohnya ini karakter tersenyum atau bereaksi secara halus, atau juga karakter lagi misalnya ketika hewan gitu dia diambilkan close up harimau dia mengaum seperti itu. Nah, itu bisa diambil untuk shoot MCU. Oke, selanjutnya adalah close up. Hanya wajah atau bagian penting saja yang terlihat, menunjukkan emosi mendalam atau detail penting. Contoh air mata jatuh di wajah karakter. Jadi close up itu bisa diambil untuk jarak yang sangat dekat, melebihi dari medium close up. Medium close up kan cuma sebatas dari sini sampai sini. Nah, kalau dari close up itu dari wajahnya saja kayak gitu. Jadi kayak lebih diperdekat pengambilan gambarnya. Selanjutnya extreme close up. Kalau dari close up cuma wajahnya saja, ini mengambil salah satu bagian kecil dari objek atau subjek. Misalnya kalau wajah berarti yang bisa diambil bagian mata, itu namanya extreme. Nah, ini ketika jari menekan keyboard itu jarinya aja yang di shoot, tangannya enggak. Oke. Mati mau soalnya. Oke, selanjutnya yaitu over the shoulder shoot atau OTS, diambil dari belakang bahu. Coba kalian yang belakang bisa ngeluarin HP, kemudian coba ambil gambar dari belakang bahunya teman-teman di depan. Over shoulder shoot, Bapak coba lihat. Nah, bisa diambil seperti ini. Jadi pengambilan gambarnya itu dari bahu pemeran keduanya, kemudian berfokus pada pemeran utamanya yang di shoot dari belakang seperti itu. Jadi bisa diambil dari sini, dari sini, dari sini. Oke. Oke, selanjutnya coba Bapak lihat hasilnya sih dari teman-teman. Oke, mantap. Beri tepuk tangan. Sip, sip, sip. Selanjutnya point of view, POV shoot. Point of view menampilkan pandangan dari sudut mata karakter. Jadi point of view itu seperti kameranya langsung melihat dari diibaratkan mata dari karakter yang melihat sebuah objek seperti itu. Jadi kayak ya emang cuma diambil satu objek seperti itu. Jadi dia mengikuti arah mata seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, setelah kita membahas shoot list, kita beralih ke kamera movement. Kamera movement, kata movement sendiri adalah bergerak. Jadi di sini cenderung pada teknik menggerakkan kamera secara sengaja, baik menggunakan tripod, handheld, atau dolly atau crane. Kemudian juga bisa berkaitan dengan berbagai jenis gerakan yang berbeda juga. Ada berbagai jenis kamera movement. Kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu pan atau panning. Kamera bergerak horizontal ke kiri atau ke kanan. Jadi fokusnya pan itu pergerakannya horizontal seperti ini. Bisa dicoba tangan kalian mengikuti gerakan tangan Bapak sambil megang HP. Oh. Ya, ini namanya Panning. ya panning. Bukan panning pusing, tapi panning kepala. Sorry ya, kan Bapak sudah bapak-bapak ya di sini. Jadi ya, sekarang kita panning berarti panning ke kanan, ke kiri. Oke, selanjutnya tilt, yaitu kamera bergerak vertikal ke atas atau ke bawah kayak gini. Nah, itu menunjukkan tinggi objek, misalnya gedung, atau mengungkap objek dari bawah ke atas. Jadi ada tilt up dari atas ke bawah atau tilt down dari bawah ke atas. Oke, selanjutnya tracking, yaitu kamera bergerak horizontal mengikuti objek seperti itu. Coba Mbak Ajeng berdiri di sini. Maju. Di sini misalnya ini kamera ya, misalnya kamera. Ya ini kameranya. Mbak Ajeng coba berjalan ke sana. Nah, ini ngikutin Mbak Ajeng kayak gini. Nah, ini namanya tracking. Oke, makasih Mbak Ajeng. Silakan duduk.
Sekarang zoom in and out. Jadi di lensa kamera itu ada namanya lensa yang untuk mempermainkan pembesaran atau memperkecil pemindahan posisi kamera. Jadi di sini fokusnya pada zoom in atau zoom out. Jadi berfokus pada pemutaran lensanya aja. Nah, mari kita identifikasi video ini di awal menggunakan apa? Oke. Selamat siang, Miss. Oke, dari video awal ini mengambil menggunakan dari satu-satu, dari angle dulu. Angle apa ini? Oh, angel. Over the shoulder. Iku, oh salah. Angelnya yang se-S itu loh. Iya. Bukan. Bro angel, hack angel. Apa? Frog opposite. Iya. Iya, ini menggunakan A level. Angle atau level? Ya, terus dari shoot type-nya, ini shoot type apa? OTS karena? Oke, betul. Jadi ini buat wawancara, jadi mengambil fokusnya pada ke gurunya yang diwawancara. Oke, kita lanjut ya. Jadi kemarin kan kalian sudah membuat terkait premis, sinopsis, dan treatment. Sekarang Bapak harap kalian bisa menyusun shoot list yang menyesuaikan dari treatment kalian. Sudah pada menyelesaikan tugasnya kan ya? Sudah. Nah, ini kalian bisa scan dan kalian bisa masukkan nomor scene 1, kemudian tag shoot itu terkait kegiatan apa yang diambil pada pengambilan gambar tersebut. Kemudian kalian susun apa shoot type apa saja yang dibutuhkan. Jadi di sini fokus pada kolom shoot list ini kalian bisa gunakan untuk kalian nantinya di naskah 2 kolom di pertemuan kita selanjutnya kalian bisa lebih mudah untuk langsung memindahkan shoot list yang kalian sudah susun. Oke, bisa coba kalian di situ ada tabel-tabel berisi nama. Kalau belum ada nama kalian bisa menambahkannya. Oke, karena nanti kalian bisa isi. Bapak beri waktu sampai 15 menit untuk mengisi terkait treatment yang dan shoot list yang kalian butuhkan. Oke, karena waktunya sudah 15 menit dan sepertinya kalian masih belum semua ya. Kalian bisa melanjutkannya di rumah dan bisa kalian jadikan tugas dalam penyusunan shoot list ini seperti itu. Karena waktu kita terbatas, karena juga treatment kalian panjang-panjang, kita beralih ke selanjutnya. Yaitu mari kita bermain, bisa di-scan. Oke, ini berdasarkan kalian jawaban benar atau tidaknya, pemahaman kalian terkait penjelasan Bapak pada hari ini, dan seberapa cepat kalian juga dalam mengungguli dari teman-teman kalian, seperti itu. Nanti ada hadiah yang bisa kalian dapat ketika di posisi 1, 2, dan 3. Jadi semangat untuk kuisnya. Apakah udah join semua? Oke, kita mulai ya. Ada yang belum join? Sudah semua? Oke, kita mulai.
sini saling menyusul ya. Ada Mbak Adel sama Mbak Salwa. Dan di posisi pertama Mbak Kamila, perolehannya sangat jauh sekali. Buat yang lain semangat untuk mengejar urutan 1, 2, 3. Ada Kamila, Salwa, sama Adel. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian ya. Hadiahnya, Pak. Ya, silakan maju. Kamila, Salwa, sama Adel. Siapa Adel? Oke, bisa maju. Ini ada hadiah khusus. Ya. Oke, siapa tadi juara satunya? Oke, bisa milih. Camping gak sih? Aduh. Gimana? Aku mau tiga-tiganya, gak boleh tak? Satu, kamu harus bisa Iki milih. foto dulu entah tengahnya. Ya, jangan di review. Pink. Ya, Mbak Maul. Kesempatan untuk dapat pink-pink. Habis. Oke. Ini untuk juara 3 kita. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Oke, bisa kembali. Ayo dibuka. Aku mau coba yang pink. Ini. Ya, kalau buka. Tak buka. Aku sih, puli. Ya makanya nanti ya waktu istirahat. Kan tadi habis istirahat, jadi disimpan dulu, kita kembali lagi ke pembelajaran kita pada hari ini. Oke, karena ini sudah di penghujung pembelajaran kita pada siang hari ini, dan kalian sudah fokus dengan makanan kalian sendiri-sendiri. Jadi, Bapak harap di pertemuan hari ini kalian bisa tentunya tadi mengidentifikasi berbagai shortlist. Tadi sudah dari hasil kuis sudah banyak yang bisa menjawab pertanyaan dari soal-soal yang Bapak berikan. Dan jangan lupa untuk tugasnya tadi apa? Penyusunan shortlist. Ya betul Mas Zaki. Jadi jangan lupa untuk disusun shortlistnya terkait yang sudah kalian tentukan kemarin, premis, sinopsis, dan treatment. Jadi nanti besok kita akan beralih ke pertemuan selanjutnya, yaitu pada penyusunan naskah 2 kolom. Nah, sebelum Bapak akhiri, adakah yang mau untuk mengajukan diri untuk memberikan kesimpulan kita pada pembelajaran pada hari ini? Oke, yang jadi juara 1, Mbak Mila ini mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, selain kerupuk ya. Jadi kesimpulan pada hari ini, kami sangat antusias belajar tentang unsur-unsur kamera dalam sinematografi, mulai dari angle, framing, shoot type, sampai movement kamera. Semuanya membuka wawasan kami bahwa pengambilan gambar bukan sekedar teknis, tapi punya makna dan efek dramatis dalam cerita. Dan tentunya kerupuknya juga sangat enak. Oke, terima kasih. Mbak Mila sudah menyampaikan kesimpulannya pada hari ini. Kesimpulan sudah disampaikan oleh Mbak Mila, tentunya pada pembelajaran kita pada hari ini. Bapak izin untuk mengakhiri. Dari Bapak, mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak, dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang dari Bapak. Untuk pembelajaran pada hari ini, Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.